Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghafar wa mukawwirul laili 'alan nahar wa tabsiratan lidawil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar 'adada ni'amillahi wa ifdali. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah berkah kudrat iradah serta inayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah salat Jumat ini dan ibadah salat Jumat yang telah kita lalui ada dalam makbul atau penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian khatib wasiat khusus untuk diri pribadi khatib, umumnya untuk kita semua, ayo sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan takwalah kita dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena hanya dengan takwalah kita dapat meraih keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dari mulai nikmat yang paling kecil sampai dengan nikmat yang paling besar, Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Saking banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian semua menghitung kepada nikmat-nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, maka tidak akan pernah terhitung. Saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Lalu tugas kita sebagai hamba, bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Tugas kita sebagai hamba yaitu bersyukur. Kemudian apa yang dimaksud dengan syukur itu? Imam Ghazali mendefinisikan syukur itu ialah sarful abdi jami'a ma'an amallahu lahu li ajlihi, yaitu menasarufkan segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita gunakan sesuatu tersebut untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan mata dengan bisa melihatnya, hidung dengan bisa menciumnya, bibir atau mulut dengan bisa berkata-katanya, tangan dengan bisa merabaknya, kaki dengan bisa melangkahkannya. Ini merupakan suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan uang pun, syariatnya uang itu pemberian daripada suami kita. Syariatnya uang itu pemberian dari atasan kita. Syariatnya uang itu hasil kerja keras kita. Syariatnya uang itu hasil letih jerih payah kita, tapi hakikatnya uang itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan mata ini untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bertafakur atau bertadabur, membaca Al-Qur'an. Kita gunakan mulut ini untuk membaca Al-Qur'an, berzikir, bersolawat. Kita gunakan tangan kita untuk menolong sesama, menolong orang yang membutuhkan. Kita langkahkan kaki kita ke tempat-tempat atau ke majelis-majelis ilmu. Insya Allah, janji Allah, la in syakartum, kalau kalian semua syukur terhadap nikmat-nikmatku, wala in syakartum la azidannakum, maka akan aku tambah nikmat tersebut. Menurut santri ini merupakan huruf syartiyah.
Apabila ada huruf syartiyah maka membutuhkan pada jawaban. Maka jangan harap kita akan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau yang ada saja tidak kita syukuri. Kita meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita lupa bersyukur terhadap apa yang kita punya. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, jika kalian semua kufur terhadap nikmat-nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan mata ini untuk melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan mulut ini untuk mencaci maki orang lain, menghina orang lain, menyakiti orang lain. Kita gunakan tangan kita untuk menyakiti orang lain. Kita langkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih untuk kita semua. Sakitnya azab Allah Subhanahu wa taala jangan bandingkan sakit ketika di dunia. Karena sakit ketika di dunia, seberapapun sakitnya pasti ada ujungnya, yaitu kematian. Tapi ketika kita merasakan sakit ketika di akhirat, di alam kubur, la yamutu fiha, maka rasa sakit itu kita tidak akan bisa merasakan kematian. Karena kematian cuma satu kali. Oleh karena itu ini selaras dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap di antara kalian semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang ia pimpin. Presiden akan diminta pertanggungjawaban tentang rakyatnya, RT akan diminta pertanggungjawaban tentang warganya, bahkan diri kita sendiri pun akan diminta pertanggungjawaban tentang anggota tubuh kita. Apakah kita gunakan untuk kebaikan? Apakah kita gunakan anggota ini untuk mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Maka yang dimaksud dengan amanah itu sangatlah berat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah. Inna aradnal amanata 'alas samawat, kepada langit. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah itu 'alas samawat, kepada langit, wal ardi, dan kepada bumi, wal jibal, dan kepada gunung-gunung. Kenapa mereka ditawarkan amanah? Karena mereka itu besar, mereka itu tinggi, mereka itu luas. Tapi fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha, mereka tidak sanggup untuk mengemban amanah. Tapi sebaliknya kita yang lemah, yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban amanah. Dalam satu sisi kita harus bangga karena kita dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban amanah. Tapi dalam sisi lain kita harus takut karena kita tidak bisa menjalankan amanah tersebut. Apa yang dimaksud dengan amanah? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan amanah itu ialah sholat maktubah, sholat yang 5 waktu. Maka senantiasa kita jaga sholat 5 waktu kita. Jangan sampai kita meninggalkan sholat tersebut. Jangan pun kita meninggalkan, adalah kita melalaikannya pun udah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wailul lil musallin, neraka wail untuk orang yang salat. Untuk orang yang salat yang bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang suka melalaikan salatnya, yang suka mengundur-undur salatnya tanpa ada udzur syar'i. Ada lagi ulama yang berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan amanah itu ialah ahlu, keluarga kita. Seorang pemimpin, kepala keluarga akan diminta pertanggungjawaban tentang anak dan istrinya. Ada satu kisah yang mana kisah ini diambil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 keluarga, yang mana keluarga yang pertama orang tuanya rajin beribadah, orang tuanya rajin ke masjid, orang tuanya rajin sholat, orang tuanya rajin mengaji, orang tuanya rajin sembahyang, orang tuanya rajin zakat, puasa, ia kerjakan. Tapi anaknya kebalikan daripada orang tuanya. Anaknya membangkang kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah tidak ia kerjakan, larangan Allah ia langgar. Suatu ketika mereka meninggal dunia, masuk ke alam kubur, dihadapkan pada persidangan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwasanya orang tuanya masuk surga sedangkan anaknya masuk neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian ingin mendakwaku, maka dakwalah aku sekarang, karena ini pengadilan
yang adil seadil-adilnya. Kata anaknya, ya Allah, saya tidak ridho jika orang tua saya masuk surga. Kata Allah, kenapa kamu tidak ridho? Kamu masuk neraka lantaran amal burukmu, sedangkan orang tuamu masuk surga lantaran amal baiknya. Kata anaknya, ya Allah, memang betul, bahkan saya tidak pantas jika saya harus masuk surga, saking banyaknya amal buruk yang saya kerjakan ketika di dunia. Tapi mereka, orang tuaku, ibadah hanya untuk dirinya sendiri. Mereka sholat hanya untuk dirinya sendiri. Mereka mengaji hanya untuk dirinya sendiri. Mereka berpuasa hanya untuk dirinya sendiri. Mereka tidak pernah menyuruhku untuk sholat. Mereka tidak pernah menyuruhku untuk berpuasa. Mereka tidak pernah menyuruhku untuk ngaji. Ya Allah, maka kebodohanku hari ini disebabkan oleh orang tuaku. Maka aku ingin bersama orang tuaku ke neraka. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tuanya yang tadinya mau masuk surga ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan bersama anaknya ke neraka. Naudzubillah. Ada lagi satu kisah yang mana ini kebalikan daripada kisah yang pertama. Anaknya yang rajin ke masjid, rajin sembahyang, rajin berpuasa, rajin sholat, rajin mengaji. Orang tuanya yang membangkang kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, sholat tidak pernah ia kerjakan, puasa tidak pernah ia lakukan, zakat tidak pernah ia keluarkan. Suatu ketika mereka meninggal dunia, masuk ke alam kubur, dihadapkan pada persidangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian ingin mendakwa kepadaku, maka dakwalah aku sekarang, karena ini pengadilan yang adil seadil-adilnya. Kata orang tuanya, ya Allah, saya tidak ridho jika anak saya masuk surga. Kenapa kamu tidak ridho? Kata Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kamu masuk neraka lantaran amal burukmu, sedangkan anakmu masuk surga lantaran amal baiknya. Memang betul ya Allah, kata orang tuanya. Tetapi anakku, ia rajin mengerjakan sholat, kalau tidak menutup aurat maka tidak sah sholatnya. Sedangkan aku yang memberikan anakku pakaian, aku yang memberikan anakku sarung. Dijawab oleh anaknya, memang betul ya Allah, sarung ini di pemberian daripada ayahku. Tapi dulu kata ayahku, nah ini pakai sarung buat kamu biar kamu gak kedinginan. Tidak ada hubungannya dengan ibadahku. Tidak, orang tuaku tidak mengaitkan kata sholat, nah ini sarung pakai buat sholat, tidak. Maka pemberian pakaian orang tua kepadaku tidak ada kaitannya dengan ibadahku. Kata orang tuanya, walaupun engkau sholat tiap hari, tapi kalau engkau merasa lemas, maka kau tidak akan bisa beribadah. Sedangkan aku yang memberikan kamu makanan. Memang betul ya Allah, kata anaknya. Bahkan orang tuaku rela mereka kelaparan demi aku anaknya bisa makan. Tapi pemberian makan orang tuaku kepadaku hanya sebatas rasa kasih sayang yang menjadi orang tua kepada anaknya. Oleh karena itu, ibadahku tidak ada kaitannya dengan pemberian makanan dari orang tuaku. Maka tetap anaknya dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang tuanya dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Para hadirin, oleh karena itu kita sebagai kepala keluarga yang wajib untuk mendidik anak kita, jagalah amanah itu, karena mereka itu adalah amanah kita. Bimbing mereka untuk sholat, bimbing mereka untuk ngaji, ajarkan mereka itu ilmu-ilmu agama. Kalau kita tidak punya ilmunya, tidak bisa mengajarkan mereka, maka minimal kita masukkan mereka ke tempat-tempat ilmu, masukkan mereka ke media pesantren. Insya Allah pahala dengan kita memasukkan anak kita ke pesantren cukup untuk mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa asdaqul qailin inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ajmain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qarimun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur juyusal muslimina fi Palestin wa ahlikil kafarata wal musyrikata wal mubtadi'in a'dana a'daka a'da'ad-din bihaqqi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullahal azim, astaghfirullah li wa lakum. Aqimis shalah.